Saya mau langsung lanjut ke Mbak Dita ya. Mbak Dita, tadi ini sudah mendengarkan pernyataan dari dua belah pihak. Apakah kemudian turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian bisa mengakomodir suara-suara dari berbagai pihak ini, Mbak? Iya, yang pertama memang kita masuk babak baru ya sekarang. Kita memasuki arena dialog untuk rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi jangan berpikiran pesimis dulu, jangan berpikiran bahwa hal-hal yang baik yang menjadi usulan dari teman-teman tidak bisa dimasukkan, jangan berpikir bahwa dunia akan runtuh. Karena hal-hal yang belum ada di dalam undang-undang, itu bisa kita adakan di dalam PP, kita pertegas, itulah tugas PP, mendetailkan apa yang belum ada dalam undang-undang. Jadi jangan berpandangan pesimis dan berpikiran buruk dulu bahwa pemerintah tidak mau mengakomodir dan sebagainya. Nah, ada beberapa RPP yang sedang kita persiapkan poin-poinnya. Yang pertama adalah RPP tentang pengupahan, ini tentu menjadi revisi dari PP 78 yang sebelumnya tentang pengupahan. Yang kedua, RPP tentang pelaksanaan ketenagakerjaan, di situ ada hubungan kerja, ada pemutusan hubungan kerja, termasuk soal PKWT dan outsourcing yang kata Mas Iqbal seumur hidup tadi itu, nanti kita lihat apa benar seumur hidup atau enggak, karena sebetulnya undang-undangnya tidak pernah mencantumkan seumur hidup ya, atau sedramatis itu seperti yang disampaikan. Kemudian ada waktu kerja, waktu istirahat, serta soal TKA, tenaga kerja asing. Jadi kami menunggu teman-teman, Apindo dan Serikat Pekerja untuk hadir dalam dialog-dialog yang akan kami lakukan, akan kita publish. Catatan tuh Mas Iqbal ya, karena kemarin pada saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, KSPI walk out loh, cabut dari gelanggang arena dialog. Kalau saya nggak salah pada pertemuan pertama atau kedua ya. Nah ini jangan cabut lagi, nanti kalau mundur lagi, nanti dianggap pikiran-pikirannya nggak diakomodir, pemerintah tidak demokrasi. Jadi mari kita dialog, jangan pergi, kita siapkan baik melalui tripartit yang formal maupun informal. Pemerintah terbuka supaya proses PP ini bisa selesai dalam waktu cepat. Ya, okay. Bang Said kayaknya sudah pengen menanggapi apa yang disampaikan Mbak Dita. Walk out ternyata kita baru tahu, Bang. Yang pertama, memang kami walk out. Karena kami tidak ingin jadi stempel dan alat legitimasi. Dita nggak hadir di tempat itu. Waktu itu dipimpin oleh Bu Adriani, eselon 2. Dan yang hadir rata-rata eselon 2. Itu aja saya yang tanya. Ini hasil daripada pertemuan ini apa? Oh, kami hanya mendengarkan masukan. Saya tanya pada Ibu Andriani, kalau kemudian menjadi deadlock karena usulan-usulan dari Apindo atau dari Serikat Buruh, apa yang akan diambil pemerintah? Oh, kami lapor ke atas. Oh, kalau begitu udah selesai. Udahlah Dita, kalau kan Mbak Dita nggak hadir. Jadi itu deadlock, nggak ada keputusan. Mereka harus lapor ke atas. Emangnya ini anak buahnya menteri? Nggak boleh lah. Dalam konvensi ILO nomor 144 tentang tripartit itu equal. Apindo, Kadin, Serikat Buruh, dan pemerintah. Bentuknya apa? Rekomendasi. Dan faktanya memang nggak dimasukkan kok usulan-usulan. Saya menanggapi ya. Silakan Mbak Dita. Yang pertama, nanti kan dapat sikap. Tenang aja, nggak usah terburu-buru. Oke. Gini, Bang Said kita dengarkan dulu suara Mbak Dita. Kemudian kan Anda lihat beberapa tripartit itu dan tim yang sudah dibentuk itu adalah tim yang dibentuk resmi oleh pemerintah. Dan Anda harus menghargai serikat-serikat pekerja yang memutuskan untuk tetap berdialog sampai tahap akhir. Anda tidak boleh merasa diri Anda karena Anda walk out. Oke, Bang Said bisa mendengar suara saya? Bang Said? Iya. Dia saja tidak mau memberi kesempatan dulu, kita dengarkan suara Mbak Dita. orang untuk berbicara. Silakan dulu Mbak Dita. Oke, jadi begini. Jangan karena Said Iqbal, KSPI dan teman-teman KSPSI ya, walk out, lalu Anda merasa lebih baik daripada serikat pekerja yang lain. Serikat pekerja yang lain yang tetap tinggal di dalam ruangan memutuskan untuk mengikuti seluruh dialog sampai tahap akhir dan bisa menghasilkan satu kesepakatan dan ketidaksepakatan juga. Kalau gitu, kenapa jadi Anda jangan memandang lebih rendah kepada teman-teman yang memutuskan untuk terus mengikuti arena dialog. Yang kedua, teman-teman serikat pekerja, contohnya KSPI, yang walk out dari ruang perundingan justru adalah yang mengumumkan mogok nasional. Jadi mereka menolak dialog tapi memilih arena politik. Ini tidak fair. Lalu kemana-mana mengatakan pemerintah tidak demokratis.
Ya kan? Anda menolak dialog, tapi lalu mengumumkan arena politik di mogok nasional. Baik, itu kan proses Mbak Dita, Bang Said ya. Yang ternyata ketika dikonfirmasi dalam draft undang-undangnya itu tidak benar. Oke, Mbak Dita, mengikuti dari awal. Mbak Dita, Bang Said, ini kan kita bicara soal apa namanya proses ya kemarin gitu. Kalau kita bicara soal aturan yang menjadi tema kita pagi hari ini, tadi Mbak Dita sudah menyampaikan. Mas Bayu. Kenapa Pak Anton? Saya tanya dulu sekali ke Bang Said ya, sebentar ya. Oke, Bang Said, kalau tadi Mbak Dita menyebutkan kekhawatiran yang disampaikan Bang Said itu sebenarnya tidak beralasan karena sebenarnya masih ada ruang nih PWKT gitu. Tadi ternyata kata Mbak Dita undang-undangnya tidak menyebutkan ada PWKT seumur hidup gitu. Nah, artinya kan masih ada ruang. Ini bisa dimanfaatkan nggak sama Bang Said Iqbal dan teman-teman? Sekali lagi, kami kan pengalaman. Saya ambil contoh ya. Undang-Undang nomor 13 2003 tentang upah minimum. Dikeluarkanlah PP nomor 78 tahun 2015. Itu bertentangan kan dengan isi Undang-Undang nomor 13 2003. Sekali lagi, apa yang disampaikan Mbak Dita, bahwa ada ruang PP itu bisa tidak mengatur yang tidak ada di undang-undang. Itu malah di PT-UN kan nanti oleh teman-teman pengusaha. Bisa jadi Apindo Kadin tidak akan mem-PT-UN. Tapi ada 1-2 perusahaan yang merasa bahwa pasal itu kemudian memberatkan mereka di PT-UN. Kok di undang-undangnya tidak diatur, di PP-nya, di Perpresnya diatur. PT-UN. Itu yang saya bilang, kita pelajari dulu lah. Saya bukan ahli hukum tata negara. Dalam kaidah hukum tata negara, kita paham itu. Oleh karena itu, kami lebih pada perbaikan legislative review atau executive review. Agar bukan diskusinya di PP atau Perpres. Yang kedua, kan Pak Presiden sudah ulang-ulang sampaikan. Ini ingin meringkas, ingin mempermudah beberapa 72 undang-undang ya, kalau saya nggak salah, dan beberapa peraturan yang tumpang tindih, kok dibalikin lagi ke PP. Misal saya ambil contoh, UMK bersyarat, dijelaskan di PP. Buat apa ada di PP? Kan kita katanya mau meringkas. Sekali lagi, kalau kita membuat PP, kemudian Perpres yang tidak ada cantolannya ke undang-undang, maka di PT-UN kan. Dan kalau PT-UN udah keluar, tidak berlaku itu PP atau Perpres. Sebenarnya itu. Makanya nggak ada diskusi KSPI walkout, itu udah cerita selesai. Nggak usah debat di sini. Ya udah, kira-kira demikian. Kira-kira demikian. Kayak tadi Pak Anton mau interupsi Pak, tapi saya izin lagi. Kenapa begini, Pak? Pak Bayu, perlu juga supaya ada pendidikan politik buat masyarakat ya, karena saya terlibat juga dari awal. Dan pada waktu saya kira Mas Iqbal dan kawan-kawan menghadiri 2 kali pertemuan. Yang membuat Mas Iqbal keluar itu karena Mas Iqbal mempertanyakan apakah ini pembahasan atau perundingan. Maksudnya Mas Iqbal perundingan seperti PKB. Jangan lupa Mas Iqbal, seperti Mas Iqbal katakan di depan itu DPR wakil rakyat. Wakil rakyat tidak hanya mengurus buruh salah satu, tetapi wakil rakyat dan pemerintah mengurus juga bangsa kita, termasuk rakyat yang tidak bekerja. Sehingga dijelaskan oleh pemerintah bahwa ini bukan perundingan, karena saya terlibat di 2 undang-undang tenaga kerja. Undang-undang 13 saya terlibat, sekarang juga ikut terlibat. Itu semua namanya pembahasan, apapun kita putuskan dan kita tidak bisa ketemu situ bawa ke DPR. Pada akhirnya DPR lah yang memutuskan. Jadi ini bukan perundingan PKB, ini yang sering salah persepsi, akibat itu lantas Pak Iqbal mengatakan karena tidak mengikat. Jadi ini bukan perundingan, kita walk out. Jadi kalau mau jujur itu yang terjadi sebenarnya. Nah sekarang begini, kita lihat ini sudah undang-undang. Karena itu kita bicara setelah undang-undang ini dipublish. Kalau tidak kan gitu ya Pak Anton ya? Iya. Oke, baik. Nanti kita bahas lagi ya, lebih rinci. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Anton. Pak Anton, pertanyaannya tentu seperti ini. Setelah undang-undang ini kemudian disahkan, seberapa manfaat sih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dari perspektif pengusaha seperti apa? Jadi begini, saya kira ini pertanyaannya adalah seandainya tidak ada undang-undang cipta kerja, apa jadinya? Menurut saya ini akan ekonomi kita bermasalah, penciptaan lapangan kerja bermasalah, dan sudah terbukti bahwa investasi juga tidak masuk. Rasio daripada investasi terhadap jumlah pekerja pun sangat menurun. Kalau beberapa tahun lalu 1 triliun mempekerjakan 5.000-an orang, sekarang tinggal 1.000 orang. Dengan adanya undang-undang ini sebenarnya adalah supaya diharapkan investasi baru masuk. Bagi yang sudah ada, kalaupun tidak berubah, ya kita terima nasib. Tetapi kita lihat makin hari makin menciut. Nah, oleh karena itu sebenarnya sekarang
yang diharapkan, pertanyaan, saya sependapat bahwa buruh harus dilindungi, tetapi tidak bisa juga overdosis. Dan kedua, kalau kita bicara yang sangat manusiawi ya, UMP, seakan-akan seluruh pekerja di industri atau di mana saja dibayar UMP. Padahal penerima UMP itu hanyalah untuk pemula. Bahwa ada 1-2 industri yang barangkali sudah mau bangkrut, karena memang pengusahanya juga jelek, ya pasti ada. Nah, kedua ini kalau kita membiarkan terus-menerus ini, tidak akan terjadi perpindahan dari informal labor menjadi formal. Dan juga penerimaan pajak dan lain-lain. Oleh karena itu saya kira kalau kita baca secara teliti draft yang beredar, dan saya percaya ini mungkin ini yang benar karena sesuai dengan apa yang menjadi penjelasan dari kantor Menko secara tertulis. Kalau ini jadi dan investasi itu masuk, apalagi akan terjadi relokasi, khususnya perusahaan-perusahaan dari China karena efek perang dagang, yang kalau dia masuk di kita memberikan lapangan kerja yang lebih banyak, sehingga daya beli naik, ekonomi kita akan berputar. Ini yang kita harapkan. Dan kalau saya lihat kembali lagi, tidak mengorbankan buruh sebab yang diatur di dalam undang-undang baru ini yang saya harapkan secepatnya akan dipublish, itu betul-betul masih ada perlindungan pengusaha, masih ada 10 pasal lebih, masih sanksi, ada pidana, bisa penjara, bisa denda dan lain-lain. Jadi sebenarnya karena kita ya betul Mas Iqbal bilang di awal, kita berdebatkan pepesan kosong. Jadi ini kan hanya rame di talk show, tetapi sebenarnya tidak begitu. Menurut saya undang-undang ini jauh lebih baik buruh maupun pengusaha. Jadi artinya gini, Pak Anton, gini, dengan kalau Anda tadi mengapresiasi adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, dengan adanya ruang buat aturan turunan dari undang-undang ini, apakah pengusaha, teman-teman Pak Anton juga masih ada yang harus dikoreksi, atau sebenarnya undang-undang ini sudah mewadahi semua kepentingan dari Pak Anton dan teman-teman? Sebenarnya saya sudah apa yang dikatakan Mas Iqbal, saya sependapat bahwa kalau sudah diatur dengan jelas di undang-undang, itu tidak bisa dirubah di PP. Nah, katakan yang selalu ditakutkan itu kan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Seakan-akan ini kan perbudakan di zaman modern, bekerja seumur hidup. Di undang-undang sudah jelas bahwa ini pekerjaan yang bersifat sementara. Tetapi kalau nanti industri atau pabrik menerima PKWT tetapi bekerja untuk pekerjaan tetap, otomatis batal demi hukum. Jadi sebenarnya apa yang ditakutkan. Tapi kalau mau diatur lebih clear, ya silakan saja ditambah, tapi tidak boleh mengurangi. Demikian juga upah. Nah, jangan salah mengerti dengan upah. Upah minimum ini kalau kita lihat tren ke depan, ya kita harus lihat dengan negara kompetitor, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, Filipina. Tren upah kita itu naiknya itu tinggi sehingga yang nantinya ke depan itu orang kalau investor baru masuk, dia tidak akan melihat upah saat ini, tetapi kalau tren kita ini yang memang tinggi, dia lihat 2025 bagaimana, 2030 bagaimana. Nah, oleh karena itu saya kira untuk fair melihat, pertama, apakah upah minimum satu-satunya upah? Sebenarnya tidak juga, itu safety net, setuju. Kedua, berlakulah upah negosiasi. Nah, ini yang kita harapkan Mas Iqbal itu mendidik katakanlah pimpinan-pimpinan serikat pekerja ini supaya bagaimana bisa bernegosiasi dengan baik. Jadi jangan mengedepankan otot ya. Kalau mengedepankan otot susah juga ini, Mas. Nah, inilah yang saya kira ke depan kita ini mengalami, apalagi ini kejadian katakanlah undang-undang ini dibuat pada saat sebelum COVID. Dengan kejadian COVID ini lebih membutuhkan lagi lapangan kerja. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh juga bisa melihat secara lebih tenang dan secara dewasa demi kepentingan bangsa. Tidak hanya kelompok sendiri ya. Ya, Mas Iqbal, manfaatnya ini banyak kok. Salah satunya adalah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, investor masuk, pertumbuhan ekonomi juga secara nggak langsung akan juga meningkat. Jadi begini ya, dalam diskusi Undang-Undang Cipta Kerja, kita harus bagi dua bagian. Satu bagian berbicara tentang investasi, katakanlah 10 klaster, kalau saya nggak salah. Satu bagian bicara tentang perlindungan. The Social Protection Floor, perlindungan paling mendasar. Saya ILO Governing Body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jenewa. Di situ diatur Social Protection Floor atau Limited Protection Floor, termasuk decent wages, upah layak, itu ada yang paling minimal. Nah, ini diatur dalam satu bagian terpisah di dalam Omnibus Law, bab 4 tentang klaster ketenagakerjaan. Oleh karena itu saya mengatakan, menegaskan melalui TV One, kami kaum buruh bersama Presiden Jokowi setuju untuk mengundang investasi, mempermudah investasi, ramah investasi, menghancurkan hambatan investasi,
sepanjang poin-poin tertentu juga harus diperhatikan, AMDAL tentang lingkungan, tentang masalah tanah untuk petani, rakyat, masyarakat adat dan sebagainya. Kami setuju. Yang kami nggak setuju adalah kluster ketenaga kerjaan. Apabila terlalu ditekan, di downgrade seperti sekarang ini, konsumsi akan turun, upah yang murah, kembali pada rezim upah murah dengan Omnibus Law, itu membuat konsumsi turun. Kenapa konsumsi turun? Karena purchasing power turun. Purchasing power turun diakibatkan oleh apa? Kebijakan upah murah. Saya udah bilang rata-rata upah jangan dilihat di Jawa. Lihatlah juga di luar Jawa. Bahkan di Jawa kita bagi. Kalau di Jabotabek mungkin iya sekitar 180 US dollar per bulan rata-rata. Tapi kalau di Jawa Tengah less than $100 gitu. Di bawah $100. Vietnam udah di atas rata-rata karena Vietnam upah minimumnya nasional kayak PNS. Dia berlaku di mana ada kerja, upahnya sama. Itu Vietnam. Jadi kalau membanding Vietnam, kalau mau membanding Indonesia jangan Jabotabek. Rata-rata upah berapa? Less than. Ya, jadi di bawah $150. Nah, tentang tadi kan saya bilang seumur hidup. Seumur hidup terminologinya apa sih? Waktu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 2003, karyawan kontrak ataupun outsourcing seumur hidup artinya batas waktu kontrak hilang. Ya kan saya bilang kontrak pertama 2 tahun, kontrak kedua 2 tahun, kontrak ketiga 1 tahun. Kalau dia bagus, diangkatlah sebagai karyawan tetap. Dengan Omnibus Law, potensi diangkat karyawan tetap memang hilang. Bukan berarti PKWTT atau karyawan tetap hilang, jangan salah penafsirannya. Potensinya jadi hilang. Karena apa? Dikontrak berulang-ulang tanpa batas waktu. Kalau Pak Anton menjelaskan tentang persyaratan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang persyaratan untuk menggunakan PKWT atau karyawan kontrak lebih ketat kok. Faktanya, ini fakta ya, data. Kami melakukan penelitian bersama Frederick Ebert Stiftung, satu lembaga nirlaba dari Jerman, di 3 provinsi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Faktanya apa? 60% sampai 80% karyawan kontrak dan outsourcing itu pakai aturan persyaratan yang ketat. Apalagi kalau pakai omnibus. Itu kira-kira yang kami persoalkan. Oleh karena itu, kami akan melakukan langkah-langkah, ya aksi akan dilanjutkan, terukur, gugatan hukum juga dipertimbangkan, dan yang terakhir tentu kampanye agar setelah menerima draft yang asli, draft yang benar yang Pak Anton bilang, sosialisasi akan kita jelaskan. Pemerintah Apindo mau sosialisasi, ya kita nggak apa-apa kan. Kan buruh juga punya hak untuk mensosialisasikan perbandingan nanti biar jelas dulu draftnya. Kira-kira begitu. Saya nggak berdebat. Terakhir saya ke Mbak Dita. Menanggapi apa yang disampaikan dari Bang Said dan juga Pak Anton, terutama ketika akomodir di aturan turunan ini, yang dikhawatirkan Bang Iqbal adalah kalau nggak ada cantolannya ke UU kan bisa ada potensi gugatan ke PT UN itu tadi. Halo, yang pertama ya, jadi kita Jadi kita seperti saya sampaikan tadi masuk ke dalam babak baru, ya kan? Kita masuk ke arena dialog tentang RPP. Kalau misalnya ada teman-teman yang merasa lebih memilih jalur legislative review, silahkan. Kita tidak akan menghalangi, yaitu hak teman-teman. Tapi juga saya minta kepada teman-teman yang memilih jalur lain yang untuk tidak terlibat dalam dialog tentang RPP, tidak perlu mendegradasi teman-teman serikat pekerja yang memutuskan untuk terlibat dalam dialog. Tidak perlu menyatakan bahwa teman-teman serikat pekerja yang mau terlibat dalam dialog sebagai organisasi yang menjadi stempel pemerintah. Karena esensi dari serikat pekerja adalah negosiasi, dialog, dan collective bargaining. Jadi kalau memang teman-teman mau lebih memilih jalur legislative review dan jalur politik, monggo. Tapi saya minta juga hormati teman-teman serikat pekerja yang memilih untuk membahas PP dari segi dialog. Yang kedua, kemungkinan dialog akan kita mulai minggu ini, karena kita harapkan hari Senin ini DPR sudah bisa menyerahkan undang-undang itu kepada pemerintah. Hari ini mudah-mudahan ya. Jadi nanti kita bahas, nanti kita lihat apakah yang disampaikan Said Iqbal itu di dalam PP apakah tidak bisa diubah atau masih bisa diubah, dan kami yakin masih bisa diubah karena PP adalah detailing dari undang-undang. Jadi apa yang belum dicantumkan dalam undang-undang itu bisa dimasukkan di dalam PP, terutama soal lamanya kontrak dan outsourcing dan sebagainya. Dan saya mau sampaikan juga bahwa syarat-syarat PKWT sesuai Undang-Undang 13 itu sudah masuk ke dalam
Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, Jadi baik. sudah dipagari juga, tinggal bagaimana kita bahas durasi waktu lamanya kontrak dalam Baik. PP. Terima kasih Mbak Dita, Bang Said, Pak Anton juga terima kasih sudah Masih bisa bergabung. diklarifikasi satu hal, Mas. Kenapa Pak Anton? Mohon maaf tapi waktu kami sudah habis. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan berbincang lagi ya Pak Anton ya. Ya, sayang Baik sekali. ini urusan begini besar dengan waktu terbatas malah tidak clear. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.